Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ya. Ini kena pembatasan ya, jadi mohon maaf. Nanti boleh dibantu ketikkan hiburan. Ini materi TKP ya. Nanti ada juga TIU ya. Jadi ini kita bahas TKP. Selama ini kita banyak TWK dan TIU ya. Ini bahannya dikirim dulu ke grup ya. Sebentar. Ya, silakan dicek ya. Di grup sudah ada bahannya bagi yang sudah bergabung di bimbel kita. Bagi yang mau menonton silakan diperbolehkan sambil diketikkan kata hiburan ya. Karena baru live sebentar sudah kena pembatasan ya. Oke, untuk soal nomor 1 ini bisa kita lihat ya. Jadi di sini Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua. Jadi posisi kita di sini sebagai seorang ketua, ya, sebagai seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada aturan yang ada. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada seorang rekan kerja Anda yang melakukan kesalahan yang cukup fatal. Jadi kalau kita dalam tim itu ya kesalahan-kesalahan yang kecil itu masih bisa dimaklumi. Itu kalau sudah kesalahan fatal bisa berpengaruh ya. Karena tidak berpegang pada aturan yang telah ditetapkan dengan alasan agar pekerjaan lebih cepat selesai. Berarti ada yang di-cut sama dia supaya prosesnya lebih cepat. Bagaimana sikap Anda? Anda sebagai ketua tim. Ya, mana yang lebih tepat untuk soal ini? Silakan di komen ya. Ya, kita sebagai ketua tim. Jadi yang paling tepat itu jawabnya adalah B ya. Kita berdiskusi, walaupun kita sebagai pimpinan ya tetap kita berdiskusi sebelum kita mengambil keputusan, karena kita sebagai ketua tim, maksudnya kita berdiskusi, kita menanyakan efek daripada yang dilakukannya itu berpengaruhnya sampai kemana gitu. Biar tahu kalaupun dia nanti disanksi sebesar apa sanksi yang diberikan kepada dia. Jangan terlalu ringan dan jangan juga terlalu berat. Jadi sesuai dengan porsi tingkat kesalahan fatal yang dibuatnya. Itu untuk nomor 1. Lanjut kita soal nomor 2. Silakan di komen sambil diketikkan kata hiburan boleh ya. Silakan di komen ya. Apa kira-kira jawabannya ini? TKP ini masih gampang ya. Ya, silakan di komen ini. C5. Ya, jadi di sini Anda bersama rekan kerja telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rekan kerja Anda mengajak untuk berpesta. Namun saat itu kondisi badan Anda kurang sehat. Bagaimana sikap Anda? Menerima, oke menerima lah ya kan. Tapi kondisi badan tidak sehat. Jadi kita di satu sisi kita oke, di satu sisi lain badan kita bagaimana gitu. Meminta maaf dan segera pulang. Wah ini kita tidak memberikan empati kepada keberhasilan tim gitu ya. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar kemudian pulang lebih awal. Ini boleh ya. Tapi bedanya dengan E meminta izin ya. Ya. Kalau di sini loss gitu ya. Sebentar pulang tiba-tiba gitu. Ya, jadi lebih tepatnya yang ento ya. Jadi kalian udah nampak hadir lihat mereka dan kemudian izin dan mereka juga sudah paham karena kondisi badan Anda
kurang sehat gitu ya. Lanjut nomor 3, silakan di komen. Ya, nomor 3, dalam setiap pekerjaan pasti memiliki deskripsi pekerjaan masing-masing ya. Tugas, fungsi ya kan, tupoksi ya kan. Telah melakukan sesuai dengan deskripsi pekerjaan tersebut. Maka ketika kita telah telah melakukan apa pengembangan kita untuk selanjutnya. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya tidak mau membantu teman. Ya, normal ya, saya akan membantu kawan saya yang lain. C ya, ini pengembangan diri ya. Pengembangan diri. Di luar ini boleh kita mengajarkan teman-teman kita terhadap bidang yang kita kuasai, tetapi terhadap diri kita sendiri kita harus mengembangkan diri. Jawabannya itu ya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Silakan di komen ya. Ini kena pembatasan ini ya. Kena pembatasan seperti ini ya. Apa kira-kira jawabannya ini? Ya, Anda adalah kepala sekolah. Ya, ini kepala ya, kepala sekolah di SMA yang mendapat prediksi adiwiyata ya. Mungkin ini kategori tertinggi ya. Saat Anda berkeliling di lingkungan sekolah, menemukan taman belakang yang sangat kurang terawat dan tidak baik untuk kesehatan, sampah botol minuman dan daun berserakan di mana-mana. Apa yang Anda lakukan? Anda sebagai kepala sekolah ya, ini harus ada supervisinya ya kan, dan lain sebagainya. Tidak hanya menyuruh misalnya ya, memanggil dan menanyakan mengapa taman belakang tidak terawat. Memanggil dan menegur, itu B. C, memanggil dan memerintahkan untuk, wah ini fatal kali nih yang C ini ya kan, kayak setrap gitu ya. Kemudian D, memanggil dan melakukan dialog dengan petugas kebersihan mengenai kendala penataan. Ya inilah yang paling tepat ya, kita harus tahu apa kendalanya sehingga bisa taman belakang itu tidak terawat. Ya, baru setelah itu baru dicari solusinya gitu ya. Iya. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan di komen nomor 5 ya. Ya, sudah hilang ya pembatasannya. Mudah-mudahan bisa bergabung yang lain. Saya mendapatkan sebuah proyek pekerjaan dengan nilai cukup besar karena rekomendasi dari seorang relasi. Yang saya lakukan untuk membalas kebaikannya adalah memberinya proyek. Wah, ini tidak ya. Mengajaknya untuk bekerja sama. Ya. Membantunya saat dia membutuhkan bantuan. Boleh ya. D, memberinya bagian. Wah, ini bahaya nih. Rekomendasi nih ya, bukan tindakan-tindakan yang ini ya. Bukan maksudnya tindakan yang KKN ini. Beda ya, jangan disamakan ya.
Jadi jawaban yang paling tepat dia membelikannya hadiah sebagai rasa terima kasih saya gitu. Ini bukan unsur KKN ya, bukan ya. Ini normal gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 6, silakan dijawab di komen. Ya, Anda memulai dengan pekerjaan baru dan mengetahui bahwa pendahulunya telah meninggalkan segala sesuatu dalam keadaan kacau. Wah, bagaimana sikap Anda? Ya, ya. Kalau mengeluh ya tidak mungkin ya mencoba untuk menyelesaikan kekacauan tersebut dengan kesal ya, kurang ya. Saya memberitahu semua orang bahwa pendahulu meninggalkan kekacauan, ya tidak ya, bekerja terus-menerus sampai Anda mendapati pekerjaan tersebut dalam keadaan beres. Ya, lebih dodol ya, yang lainnya kan masih negatif-negatif ini. Ya, negatif-negatif. Ini masih TKP dasar-dasar ya, pemahaman-pemahaman ya, itu dia. Lanjut nomor 7, silakan. Saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang kami dan harus diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Maka saya akan meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain. Ya, itu kan seandainya ada dan kita yang disuruh gitu ya. B, segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana. Ini ya, jadi dua-duanya dia dapat gitu. Kalau yang lain kan kayak mau milih ya. Kalau ini kan kayak kita, udahlah yang sana yang lain yang ngerjain gitu. Sementara ini kita tinggalkan pekerjaan kita yang sedang kita kerjakan juga nggak boleh ya. Itu dia ya. Jadi nomor 7 paling tepat, itu jawabannya adalah bola. Lanjut nomor 8. Silakan nomor 8. Ya, nomor 8 Anda diminta untuk membuat pidato. Ya, 2003 dalam acara sosial. Apakah yang Anda lakukan? Jadi kalau pidato kalau misalnya pidato kita mewakili ya tekstual ya, tapi kalau pidato kita memang sebagai orang yang diharapkan untuk ngomong di sebuah acara, ya nggak mungkin lah kita bacakan gitu ya. Kita membuat beberapa catatan atas poin-poin yang disampaikan gitu. Itu yang penting, garis-garis besarnya gitu. Kalau dia tekstual ya nggak mungkin ya, kecuali kita mewakili gitu ya. Jawabnya bola ya. Ya, HRP jawabnya bola ya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Silakan.
Saya seorang pemimpin di suatu instansi. Oops, sorry. Saya melihat anak buah saya ketika jam kerja bermain medsos di saat jam kerja. Apa tindakan yang harus saya lakukan? Mana nih? Mana yang paling tepat? Ya, ini ketat-ketat sekali dia ya. Jadi di sini kita sebagai seorang pemimpin ketika jam kerja bermain medsos. Ya. Apa tindakan harus saya lakukan? Menegur langsung? Jangan ya. Artinya kita perhatikan dulu tindakan dia. Karena kan ini kan nggak berulang. Ini mungkin baru terjadi kita lihat kan. Mungkin ini baru ya. Kalau berulang pasti ditegaskan di soal berulang. B. Langsung memberikan peringatan keras. Jangan ya. C. Memperhatikan dulu, jika nanti saya melihatnya kembali, saya akan berikan langsung sanksi. Ya, tapi kalau ini kan seperti melakukan pembiaran kita, kalau yang C. D. Mengingatkannya agar tidak melakukan di luar pekerjaan saat jam bekerja. Langsung kita mengingatkan. Ya, lebih tepatnya ento ya. Ya. Kita tunggu waktu yang tepat, jam istirahat. Kita panggil dia secara personal. Dan kita tidak boleh menegur karyawan ataupun anggota kita di depan karyawan yang lain kalau dia masih kesalahan kecil ya. Itu dia ya. Itu untuk nomor 9. Lanjut, nomor 10. Ya, kalau ini gampang lah ya. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal sekitar 30 menit. Wah, ini tidak boleh ya. Wah, ini tidak berintegritas ini ya kan. B. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai. Kalau udah selesai, ikut orang itu aja gitu. Jadi, ini ya, C ya. Ya. Apalagi kalau kita di PNS itu kan jam kerja kan sudah diatur ya. Walaupun pekerjaan sudah siap, ya kita menunggu sampai pulang tepat waktu ya. Itu. Ya, lanjut. Nomor berikutnya. Silakan. Ya, ini gampang lah ini ya. Dengan dari sebuah pulau, ketika kita mengambil koper kita, nggak ada gitu ya. Jadi kita tunggu-tunggu gitu. Ya, jawaban yang paling tepat mana ini? Ya, melaporlah langsung ya kan. Meminta pertanggungjawaban, ya itu nanti setelah kita melapor. Tapi hal yang pertama inilah, melapor dulu. Apa yang terjadi dengan koper Anda? Apakah tinggal? Apakah rupanya di counter yang lain dan lain sebagainya? Iya, boleh ya. Lanjut, soal berikutnya. Mana ini? Minggu lalu atasan memberitahu bahwa dia mempunyai jadwal untuk menandatangani kontrak dengan beberapa klien dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan lupa karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal
sering pergi keluar kota sebagai asisten ya. Apa yang Anda lakukan? Mana nih? Ya, ini kan karena kesibukan ya. Jadi mana ini? Mengingatkan. Kalau mengingatkan kan, wah, begitu hari ini diingatkan enggak ya? Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. Mana yang paling tepat ini? Jadi jawabannya C ya. Ini ya. Jawabannya C. Lanjut, soal berikutnya nomor 13. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan, Anda memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang di kantor Anda tersebut. Tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda. Menurut Anda, mana ini? Ini tiba-tiba ya, pada saat kita ngomong tiba-tiba dibantah kayak perdebatan-perdebatan di TV itu ya. Masing-masing berargumen dengan keilmuan masing-masing ya. Jadi ini harusnya kita selesaikan dulu, kita ngomong ya. Harusnya ya. Jadi jawabannya C ya. Kalau nggak selesai namanya, istilahnya debat kusir nanti itu ya. Itu jawabannya ya. Cacing ya. Lanjut nomor 14. Mana nih? Ya. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Ini sering ini terjadi ya kan? Maka dia meminjam uang dari Anda, padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka yang Anda harus lakukan adalah mana nih? Ya. Antara A dan D ini ya. Saya meminta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak punya uang. D, saya memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Jadi yang paling tepat dodol ya. Kalau A ini ya memang kondisinya memang fatal ya kan. Memang nggak ada apa yang mau dipinjamkan. Tapi paling nggak kita membantu dia